Saya padahal jengkel ngomong putra putri koyoran mau ada jenenge itu iya itu benar loh, ini riwayat hidup saya. Nanti ya saya mau bikin buku, nah pasti laris manis dah. Nah siapa yang menjualin ayo. Saya cuma bilang ke orang pengecut gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Dan di sini orang aja cakapawan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang ini lah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa kok enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan logo besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, kecebui loh Mas Butet. Saya kan sering mati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia, waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Dapat diungkapkan ya, bingung saya. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah ya. Bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, walau iya rektor kok wedi yo. Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ini buat tangan kok kabeh itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Itu loh katakan feodal ala-ala. Udah itu udah gak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Jangan petatang peteteng gitu. Kalau saya lihatin anak sekarang, iki mboke iso apa to yo. Lah tentu dari ajaran orang tuanya dong. Belum petatang peteteng ngono. Maksudnya menurut saya, pembelajaran yang namanya ajaran Bung Karno itu perlu menurut saya. Kalau ada nanti yang nggak setuju, sini datengin nggak saya. Boleh lah, kenapa nggak mau? Mari kita berargumentasi gitu. Jeleknya di mana? Ya orang dia yang buat kok nggak ngerti kan gitu toh yo. Bingung saya. Aduh. Bung Karno itu seluruh dedication of life-nya untuk rakyat, bangsa dan negara. Mungkin tidak percaya. Sampai saya nih sekarang, udah deh saya kasih tahu sama rakyat. Ketika Bung Karno yang tidak punya status itu, saya ini langganan pergi ke Seknek Sono itu. Jadi kalau saya muncul kali pada di situ berarti, aduh itu lagi datang itu datang. Lah boleh dong ya. Orang pemecatan tak ada, baru kemudian ada TAP itu, tapi ya tetap nggak diperlakukan, nggak diadili, nggak dihukum, nggak okom bongbong. Lalu saya
keluarganya dong. Saya kan anehnya gampang gini. Nanti kalau mau cari bodoh saya. Nanti kalau mau cari apa namanya? Kalau ngambil gajinya di mana ya? Ini benar loh. Saya kan mana ngerti. Sekian 22 tahun saya nih ya masuk putri istana ya. Semua ada order. Makanya orang sekarang kepingin gitu. Makanya saya tahu oh ini orang karena kepingin gitu. Nah karena saya dulu gitu. Kalau umpamanya dipanggil aja putri ya itu keren loh. Saya padahal jengkel ngomong putra putri koyoran mau ada jenenge itu no. Iya itu benar loh, ini riwayat hidup saya. Nanti ya saya mau bikin buku. Nah pasti laris manis dah. Nah siapa yang menjualin ayo. Lah ditanya gaji di mana? Nggak ada yang berani. Belum iya toh. Bapakku elek-elek kan dia pernah presiden. Hanya gara-gara belum ditap loh itu. Tahun berapa ya dikunci di istana Bogor itu. Wah udah gitu kan pengawal koyoknya udah biru. Dan itu mesti kalian anak muda punya sopan santun. Apa? Sudah nggak boleh ada dapur, kita yang kasih makanan. Udah gitu apa? Pernah saya marah, kamu tahu kalau saya marah. Ditaruh di ada tahu apa tuh namanya? Rantang 2. Waktu itu kita bergantian mengirim makanannya sama adik saya. Tahu-tahu dia pulang nangis apa? Ada penjaga pengawal masa tuh Opa Darto anak muda dia ngomongin BNJ tentara Benyopo dia mesti punya yang namanya etika. Masa diudek-udek sama apa? Sama bayonet. Itu adik saya, masa adik saya mau bohong sampai nangis-nangis. Itu Opa Darto. Ini saya panggil Opa Darto. Dia polisi dia. Loh iya benar. Apa saya ngomong bohong? Tanya aja jenderal. Nah sudah itu besoknya saya yang bawa. Begitu disuruh taruh di meja, belum dia suruh buka, saya langsung nanya, kalau kamu minta ngomong yang benar. Anak muda kesian juga, dianya udah apa gemetar-gemetar juga. Saya buka ini ya. Sekarang apa yang kamu mau periksa? Saya punya pisau. Ini benar loh, saya berani disumpah. Itu yang saya omong. Punya pisau, punya garpu, punya apa sendok. Kamu punya orang tua apa tidak? Punya orang tua apa tidak? Siap, punya Bu. Kalau kamu memperlakukan bapak kamu atau ibu kamu seperti temanmu kemarin yang ngumpet sama bayonet, saya punya pisau, saya tusuk kamu. Gitu saya udah sadar. Pelajaran siapa itu sampai begitu? Tidak ada cerita bahwa orang yang dijaga oleh dia sebenarnya yang membuat dia bisa menjadi tentara Republik Indonesia. Ngomong masa hilang sekarang? Alah. Saya kalau ngomong dia udah gini nggak mau didengerin nggak keluar. Susah amat toyo. Untuk rakyat bangsa dan negara, karena itulah pemikirannya sangat relevan untuk dijabarkan menjadi lentera dalam tata pemerintahan negara. Nah yang bikin tata pemerintahan negara yang namanya konstitusi itu kan semua pendiri bangsa. Apa ada yang sekarang? No. Sini kalau mau berdebat monggo, gitu baik aku. Contoh ketika BPUPK saya suruh korek, bener ada nggak ada? Ada. Itu yang saya pegang, itu otentik. Nah, itu loh. Kalian jangan penakut. Saya jadi panggil polisi 3 kali, kejaksaan 1 kali. Oh, terus apa coba? Tolong dong. Itu kan luar biasa ya kalau dipikir. Pikiran Bung Karno ini di dunia dipakai. Yang to build the world anew itu di mana? Di PBB tahu? Sama
Orde Baru, dipelesekin. Itu yang membuat saya jengkel, tahu nggak? Sebagai bukannya anak Bung Karno saja, tapi sebagai anak negeri ini, mau dijadikan apa negeri ini? Hah? Ayo jawab saya kalau berani. Ya dong. Asia Afrika siapa yang bikin? Ya. Operatornya bikinan ini kan Bung Karno. Sampai kok bisa 28 negara yang ikut. Artinya apa? Percaya pada Indonesia. Udah gitu. Ada waktu itu bola apapun namanya yang Israel mau ikut kemarin. Lah ya udah. Loh, Ganjar dengan benar ngomong, dibilang dibully, ya bully dengan batin aku punya baik. Anak itu udah benar, dia mau merubah apa tidak, ternyata alhamdulillah tidak. Pak Mahfud sama sekarang Indonesia wah sepertinya dianya wah yang nggak setuju sama Israel bla bla. Aku bilang kalau ngomong itu satu kata perbuatan. Kalau udah diomongin dah sopok ngono wis. Mulutku wis orang mempan kon ngomong. Dia bilang nggak usah ngomong lah. Aku nggak suka kalau suruh ngomong. Ngerti tau? Wis iki. Nah untuk itu apa sih? Jadi kok yang bagus itu dia sing elek dikuat, tapi jangan kecut. Hanya berani di belakang doang. Gitu. Nah itu yang saya minta ini sama para penggede ini loh. Kalau udah terus bingung ngarepe dhewe. Kalau aku ditanya dia orang, aku bilang, saya ini pemerintah bagian mana toh? Lah kok kamu datang ke saya toh? Urusan hukum, urusan pertanian, betul loh. Diam-diam loh, ngumpet-ngumpet loh. Lah kok nggak ada merdekanya ya? Kok datang aja loh? Karena katanya, ya kalau saya nanti datang, ibu kan nggak masuk ke KIM. Loh, apa urusannya aku mesti masuk ke KIM atau saya nggak masuk ke KIM? Ayo tepuk tangan yang hebat loh. Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku ini kabeh mah. Wah, kita sadar yang mau pengen. Gile. Mau nggak kalau sama yang kepengen nih kok? Ayo. Gitu aja ada yang ngomong nggak ngomong, berarti dia mau. Gila dah. Nah, iya bener loh. Tata pemerintahan dia bukan bingung. Coba ya, aku lagi dibuka. Engkau suwi-suwi aku banyak banget kantong maaf ya. MK saya yang bikin. Coba, wah perlu di MK. Saya nyari gedungnya sendiri, presiden nih. Itu di situ tuh menjibu jalan kok. Moga waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Ya iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? KPK. Ya KPK, aku baru pikir apa buyuk. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya kahasoi gue. Ayo kawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi menang gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum sini ngomong. Kali-kali sopo ngomong rentek-rentek itu loh, kan ada. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak apa ya, tidak sopan. Masa kalian gitu ya takut? Bener takut tuh foto. Saya kan udah ngomong tuh ilusi.
Hal ini saya tegaskan mengingat saat ini sepertinya kita menjadi bangsa yang mengambang, yaitu mudah terombang-ambing. Mengapa ini terjadi? Sebab kita telah kehilangan pijakan dan seluruh idealisme tentang bangsa dan negara. Dan kok nggak boleh sih? Katanya demokratis, asal sopan aja. Dan apa gitu Pak, kalau menurut saya kan kurang tepat kalau Bapak melakukan hal seperti ini gitu ya, kalau susah yo. Spirit dan dedikasi telah tergerus dan banyak yang masuk ke itu tadi zona nyaman. Maka di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya ajarkan dari awal dengan memahami seluruh makna Indonesia Raya tiga stansa. Itulah gambaran yang sebenar-benarnya yang sangat otentik dan benar-benar mewakili hakikat Indonesia Raya itu. Nah, kenapa sih saya bilang pakai tagline macam-macam? Bukan Indonesia Raya komplit, gitu loh. Itu kan untuk abadi. Saya sungguh mengucapkan terima kasih kepada Pak Wagil Rudolf Supratman. Seperti tadi yang saya katakan, begitu indah gubahan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya itu tidak bisa membayangkan dia bisa berpikir lalu menorehkan kata-kata seperti itu tuh piye. Luar biasa sekali kerohaniawannya untuk bisa mengekspresikan inilah Indonesia akan datang yang akan menjadi Indonesia Raya. Ya. Tapi Pak Butet tuh benar kok, saya rasakan apa? Orang Indonesia tuh kayaknya kumpul masalah seni budaya, opo-opo lu. Lah orang ada Pak Soko itu sehingga lukisan itu. Lihat terus aku mau geleng-geleng kepala. Kila wong nek orang ngerti seni ngono lho. Nah saya kan belajar ya, karena bapak saya seniman, ibu saya seniwati loh. Kayaknya nggak tahu apa coba. Loh, kalau kita lihat namanya ini, padahal itu udah mendunia, harganya wis mau bilang juta, bukan juta kali miliar. Seperti Picasso. Lah kalau orang umpamanya hanya sok-sok koyok ngerti kan bingung ya. Mukanya sing nang isor apa sing nang dhuwur apa piye lho. Lu ya lah. Coba toh. Tapi kalau sampai begitu loh orang menghargai abstraksi. Nah, gitu loh. Ayo kamu tuh aja jangan motret-motret deh. Betul. Motret itu juga penuh dengan keindahan. Sekarang aja saya malas, udah tua. Saya punya masih ada loh, masih jalan nih, lebih gede dari ini. Apa namanya itu kamera. Oh enak banget, cuman gini tuh, cek. Itu mau tegang lalu tak liatin apa wartawan zaman sekarang. Gak ono merini sih. Boleh dong Ibu. Ini kan bukannya apa namanya itu? Apa namanya? Bukan apa namanya? Bukan yang ngatain itu apa namanya? Bukan hoax atau bukan bully-bully itu. Lu saya kan liatin kayak tadi saya datang terus kalian kan dipikir. Saya bilang, lah aku tadi mau ketawa, dulu orang mau saya ketawa ya menang deh. Padahal ketum be. Aku bilang, wartawan ini kenapa lagi tegang ya kali? Makanya nggak usah deh tanya-tanya sama ibu. Nanti kamu makin mengkerat, tahu nggak? Iya. Karena sekarang ibu ini, sekarang lu, aku baru ketawa-ketawa. Tadinya itu kalau pagi atau ini dibilang sama ajudan, Ibu Pak Harsto sudah datang gitu. Terus aku udah mikir, oh poneki
bikin pusing aku gue. Iya, tapi kan keren. Kerennya apa? PDI Perjuangan itu sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Coba siapa nyangka pada waktu itu mau nangis, mau marah ketika Jakarta nih ya, gila nih Jakarta. Terus aku mikir, gua tunjukin silatnya saya. Lihat, coba toh yang direkayasa. Lah saya itu kan kayak nggak ngerti, nggak orang lapangan, nggak omong. Aku mikir gini, gawe-gawe senario gitu. Maaf, 1000 maaf. Bodoh, apa? Ngambil mau Bali. Oh, gitu kan. Kayaknya enak kalau ngambil Bali. Dadah, ngono kan. Wes. Terus yang dijadikan aku sampai guyang-guyu. Orangnya namanya kan Gajah. Pakilnya itu dulu dari Buleleng. Aku tuh kenal semua loh. Nah iya pokoknya aku Gajah kayak. Dan terus aku tuh mikir, dia mau mimpin Bali. Nah, ya wes alhamdulillah. Menang tak Bali. Itu kenapa? Gua ini tes silatnya tata. Nah, itu loh. Sombong banget. Jawa Tengah. Wow, diambil. Gitu tau. Terus aku lihat-lihat siapa sih uangnya. Terus aku ngomong nih, gua serang juga apa enggak ya? Jawa Tengah, terus Jawa Timur, mana lagi? Sumut, terus tempatnya Pak Oli, mana lagi tuh? Pokoknya 5, ya 5 ya. Terus aku tuh cuma mikir, kalau nanti saya benar-benar main silat banget gitu, terus kalau ada apa-apa terus gitu tak? Ya udah, cuma mikir, ya enggak apa-apa deh. Aku yakin kok sama rakyatku apa. Begitu di atasnya itu pada nggak jadi, di bawahnya dong. Boleh lihat kabupaten, kota dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita masih tetap membela. Nah, kayak ini Pak Pramil. Oh, tadinya nangis-nangis. Keren loh. Oh, kalau memerintahkan tuh keren saya. Saya hanya bilang ini, Ramono Anung, dia duduk di sini. Saya Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya minta kamu untuk calon DKI. Itu tanya dia, langsung dia merah segulung. Saya nggak mau, saya nggak mau. Ini perintah ketua umum. Saya mengenai istrinya, berat. Karena telepon istrimu, oh aku senang kenapa? Toto datang lagi. Loh, namanya istrinya kan Mbak Hani. Hani bilang, loh kalau itu perintah ibu kamu mesti nurut. Udah gitu sama si Rano, si Jol itu. Aku pikir, siasat apa nih yang gak dilihat tuh, yang sama suka ganggu-ganggu gue. Oh iya deh, saya kan kenal sama banyak orang Betawi. Iya dong, situ aja udah gue jadi. Dul, sini lo, gue pasangin lo mau gak sama si Bram? Bener nih Bu, masa gue bohong sih? Jadi lo ya deketin itu dah. Si Wahidnya apa namanya? Bukan, kalau yang jagoan orang Betawi ini apa namanya? Bukan, itu Jawara. Saya banyak kenal Jawara lo, diem aja. Nah, makanya lo wartawan jangan buat dibikin yang namanya sama apa namanya? Bully, ntar kalau udah datang ya, tak gitu. Selalu kok mikirnya, aduh Bu Mega paling juga gak lemes begini, kalau aku suruh ngamuk, ngamuk kabeh. Nah kenapa kok tadi saya permasalahannya gitu, saya bilang
energi kita tuh mesti langsung naik lagi karena sudah sah Bung Karno itu dikembalikan nama baiknya. Nah, dengan begitu, jadi apa? Kalau kita baca namanya ajaran atau ide-idenya, apalagi ini penuh tantangan, makanya saya dulu ada juga tulisannya, kalau nggak salah untuk 17 Agustus tahun Vivere Pericoloso. Dan yang sebetulnya saya dari dulu ingin ngomong, yang saya senang dalam diri saya sendiri, orang kok nggak inget ya, yang membacakan proklamasi itu sopo. Udah gitu dia ditaruh di mana, tapi terus setiap 17-an kan orang ngomong tak proklamasi gitu, terus orang selalu ribut ingin tuh disuruh baca itu. Dalam batin saya, lo ingat nggak sih yang pertama kali ngomongin itu kan sopo? Emangnya datang melayang-layang gitu loh. Supaya kamu insaf, ya tetap Bung Karno sepanjang ada republik ini. Lupa apa aja, kalau ada lupa. Kalau itu yang gila bikin tuh tulisannya kan ada. Saya seneng banget ya. Kalau udah mau datang 17-an, saya suka menggoda diri saya sendiri. Saya pikir ini orang-orang yang sok-sok kayak wah lupa dia tetap di bawahnya Bung Karno. Kalau udah proklamasi, gawat ya orang-orang kita. Kita itu bukan kita PDI Perjuangan.